Tadinya banyak yang ngurus sapi dikandangkan, disekandangkan ulama dengan sapi, karena ulama dulunya ngurus ayam, maka ulama disekandangkan dengan ayam. Karena ulama dulunya ngurus kerbau, disekandangkan ulama jeung kerbau. Jadi ini adalah penghinaan kepada Al-Quran dan penghinaan kepada ulama, dan otomatis penghinaan kepada Allah. Ulama itu apa sih coba? Sebelum saya lanjut gubernur, ulama itu apa? Nah, itu nakliyahnya, akliyahnya, standar fikihnya. Ulama itu apa? Waris para nabi. Pewaris nabi, orang yang ngerti ilmu agama lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini berbicara terdorong oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku walaupun sedikit, walaupun satu ayat. Di hadis yang lain, balighu anni walau kana murran, sampaikan tentangku walau sekalipun pahit. Begitu juga saya terdorong dengan ayat surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau meninggikan suaramu. Hal ini saya ingin sharing, ingin ikut serta dalam menjawab permasalahan pernyataan yang kontroversi sekali, yaitu yang disampaikan oleh Gus Nur, Gus Sulik, bahwa binatang itu juga ulama. Ini sangat salah, ini dahsyat, ini salah berat, ini salah fatal. Karena saya sampaikan bahwa ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, bahwa yang takut Allah dari hamba itu adalah ulama. Ayat ini kalau kita lihat hanya satu-satunya ayat yang ada dalam Al-Quran. Saya kira kalau kita mentafsirkan ke arah tafsir yang lain, itu saya kira terlalu berani dan terlalu sembrono. Kita mesti menghormati dan kita mesti tahu bahwa ayat innama itu hanya satu. Dan Gus Nur menerjemahkan bahwa binatang itu juga ulama. Itu Gus Nur menerjemahkan tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena menerjemahkannya tanpa menerjemahkan kalimat innama. Gus Nur hanya mengartikan ayat yang sebelumnya, di antara manusia, di antara binatang yang takut kepada Allah itu juga ulama. Bagaimana mau mentafsirkan innama yakhsyallah kalau seandainya menerjemahkannya saja sudah salah? Karena innama itu di samping hanya satu dalam Al-Quran, di surat Fatir saja, di ayat itu saja juga hanya satu, menunjukkan kepada hanya satu juga, only. Kalau kata bahasa Inggrisnya hanya. Jadi kalau hanya satu, tidak dua, sangat salah, tidak menghormati. Karena itu hanya satu dalam Al-Quran, dan hanya satu menunjukkan kepada isi yang dibahas dalam itu hanya satu. Bagaimana kalau seandainya binatang itu juga ulama? Berarti tidak satu dua manusia. Ulama itu manusia dan ulama itu binatang. Bagaimana fungsi dari innama itu sendiri? Bagaimana fungsi daripada only-nya itu sendiri? Only for-nya itu, only for Allah, afraid of Allah, out to Allah gitu. Itu jadi tidak berfungsi. Innama ini tidak terfungsi. Jadi innama juga harus berfungsi. Tidak mungkin innama hanya tapi dua. Itu adalah salah. Kalau kita lihat, amati ayat innama yakhsyallaha min ibadil ulama,
bahwasanya yang takut oleh Allah hanyalah ulama, itu hanya satu ayat, satu-satunya ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Fatir, dan menunjukkan hanya satu-satunya yang takut oleh Allah adalah ulama. Maka kalau seandainya kita memasukkan pemahaman binatang di sini, wah ini masya Allah dan astagfirullah, berarti akan ulama dan binatang akan menjadi satu kandang. Bahaya ini, seakan-akan ulama dan binatang dalam satu posisi, satu kandang. Maka saya kira ini yang saya tidak setuju untuk tafsir, penafsiran, pemahaman dari binatang ini masuk di dalam kalimat ayat ini, yaitu sama-sama takut, sama-sama sehingga menjadi termasuk ulama. Gus Nur juga menerjemahkannya hanya sepotong, hanya wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi hanya sampai kadzalik, sampai sana menerjemahkan, sehingga sehingga langsung menerjemahkan ke ulama yang ada di kalimat berikutnya. Jadi namanya diloncat, tidak terjemahkan. Kadzalik juga bagaimana? Kadzalik itu tidak bisa ke depan, tapi masuk ke belakang, karena kadzalik jumlahnya ada di belakang. Kecuali kalau di depan kadzalik ada jumlah baru, setelahnya kadzalik itu masuk kepada pemahaman sebelumnya yang di dalam kadzaliknya itu. Kalau mau memasukkan jumlah setelahnya, maka harus ada jumlah. Dan innama ini adalah kalimat yang memulai, tidak ada di tengah kalimat, maka ada wakaf di sana. Menerjemahkan masuknya binatang itu adalah sangat salah sekali. Kalau memasukkan binatang, masya Allah, ini adalah suatu penghinaan. Ini merendahkan, penghinaan kepada Al-Quran, penghinaan kepada ulama, penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah mentafsirkan, dengan salah memahami, dengan salah mengartikan, sehingga efektivitasnya, pengaruhnya itu akan merubah, merendahkan Al-Quran, merendahkan ulama, merendahkan Allah. Disengaja atau tidak disengaja, mau atau tidak mau, sudah seperti itu konklusinya, pemahamannya sudah ke sana. Maka ulama dalam mentafsirkan sangat hati-hati, maksud saya, tidak sembarangan. Perhatikan, wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Perhatikan, kata Allah surat Fatir, buka ayat 2, kalau enggak 28, 29, buka itu. Di antaranya manusia, jelas kan? Di antara manusia, di antara binatang, baik melata, apapun jenisnya, siapa yang takut kepadaku, maka dia ulama. Penetrasi kesalahan ini yang disampaikan oleh Gus Nur, bahwa binatang juga ulama berdasarkan dalil. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama, mau manusia mau binatang. Katanya saya salah tafsir. Nih sekarang tak jelaskan ya. Kalau saya sampai detik ini merasa benar, kamu mau apa? Kamu mau apa? Allah sendiri menjawab terhadap ini. Jawabannya langsung di dalam surat Fatir itu sendiri. Kita juga harus tahu bahwa Allah di sini dalam surat Fatir ini lagi berbicara apa. Itu intinya. Saya juga merasa kaget setelahnya membaca dan menelaah surat Fatir ini. Fatir ini ada artinya adalah yang menciptakan. Maka diawali dengan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard.
segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati, dan yang menjadikan malaikat rusulan, utusan, uli ajnihatin, yang punya sayap, masna wasula sawaruba, ada 3, ada 2, ada 3, ada 4. Yajidu fil khalqi ma yasha, bahkan bisa lebih kalau Allah menginginkan. Ini saya kaget menelaah itu. Fatir ini adalah artinya Allah yang mencipta. Fatir ini adalah kalimat dari nama suratnya itu sendiri. Dan kalimat Fatir itu ada di awal surat Fatirnya itu sendiri. Ternyata Fatir ini nama surat dan yang ada di dalam awal kalimat yang artinya mencipta itu masuk. Fatir itu pemahamannya itu di setiap ayat, dari setiap ayat di surat Fatir itu sendiri. Allah mencipta. Jadi kalau kita lihat ayat per ayat dari surat Fatir itu Allah yang mencipta itu masuk semuanya. Maka akan bisa paham benar kalau seandainya kita sudah tahu bahwa kalimat Fatir yang mencipta itu bukan sekedar nama di awal, bukan saja ditulis di awal ayat, tetapi ternyata kalimat Fatir ini masuk di setiap ayat dari surat Fatir itu sendiri. Masuk kalimat mencipta itu di setiap ayatnya itu sendiri. Bahwa itu menunjukkan Allah lagi berbicara menciptakan ciptaan Allah. Kalau sudah tahu itu ciptaan Allah, bagaimana? Satu, itu satu kehebatan dari surat Fatir ini. Kehebatan kedua, di setiap ayat dari surat Fatir ini ada kalimat kata sanding. Jadi kalimat sinonim dan antonim, kalimat kesamaan, ya, kalimat kesamaan yang mengandung arti sama dan yang mengandung arti berbeda. Seperti lafaz Alhamdulillahi fatir samawati wal ard, as-samawati wal ard, langit dan bumi digabung di ayat pertama. Nanti di ayat kedua ada juga yang digabung kalimat yang sama, walaupun yang dimaksud adalah berbeda. Karena yang satu mendorong kepada pemahaman yang dimaksudkan oleh Allah dari jalur pemahaman yang dimaksud dari surat Fatir ini sendiri. Seperti halnya di ayat kedua, ma yaftahillah, Allah tidak membuka. Seperti di ayat kedua, ma yaftahillah, Allah membuka. Min rahmah, dari rahmat, fala mumsika, tidak akan ada yang menahan, menutup. Selagi Allah membuka, tidak akan menutup. Itu kalimat ini kalimat kosakata, Pak, bersama tapi kok berbeda, ya. Sama tapi berbeda, sinonim tapi beda, sama tapi berbeda, membuka tapi menutup. Sesuatu yang ditutup oleh Allah tidak akan ada yang bisa membuka. Ini ayat kedua. Itu seperti itu ayatnya dari awal sampai akhir Allah mengungkapkan kalimat. Ini kehebatan surat Fatir. Jadi kehebatan surat di dalam Al-Quran ternyata bukan saja surat Ar-Rahman saja, tetapi Fatir juga ada kelebihannya. Kalau di Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus diulang. Tapi di sini bukan. Kelebihannya lain, yaitu kesamaan yang dimaksud adalah kebalikannya. Ini adalah merupakan satu jawaban. Kalau seandainya saya buat, kalau seandainya saya sampaikan ini yang banyak ini karena hal permasalahan ini di ayat 28, kita lihatlah, kita buktikan apa yang saya katakan tadi. Ini ada ayat di ayat 15, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyul hamid. Wahai orang-orang, kamu itu fakir, butuh kepada Allah, Allah lah yang maha kaya. Ini ada kalimat fakir dan ada kalimat kaya. Ini setiap ayat seperti itu di dalam surat Fatir ini, ya. Keduanya setelah itu, iyasha yudhibkum wa ya'ti. Kalimat itu ada, iyasha, kalau seandainya mau, Allah mau, yudhibkum, memberangkatkanmu, menghilangkanmu, wa ya'ti, dan akan didatangkan. Jadi pulang dan datang, dihilangkan dan datang, diberangkatkan dan datang.
Ya'ti yudhibkum, Allah hilangkan, Allah berangkatkan, wa ya'ti bihalqin jadid, dan Allah datangkan lagi dengan ciptaan yang baru. Ini kebalikan terus. Wa ma dzalika 'alallahi bi'ajiz. Ini tidak sulit bagi Allah seperti itu. Ini saya yang merasa bahwa kelebihan dari ayat Fatir ini menemukan seperti itu ayat per ayatnya, yang tidak diketemukan di surat-surat yang lain. Ma yastawil a'ma wal basir, tidak sama yang a'ma, yang buta dengan yang melihat. Wala dhulumat wan nur, dan yang gelap dengan yang ada cahaya. Wala dhilla wala harur, dan yang teduh dengan yang panas, tidak sama. Itu terus kata-kata seperti itu. Maka tidak aneh kalau seandainya di dalam menjawab bahwa binatang ini tidak masuk, karena Allah berbicara di sana wa minan nasi, ada kata-kata manusia wa dawab. Itu kata sanding dua-duanya. Apa yang dimaksud dengan manusia dan apa yang dimaksud dengan dawab. Yang dimaksud dengan manusia dengan yang dimaksud dengan adawab, binatang, itu tidak lepas dari ayat sebelum. Alam taro annallaha anzala minas sama. Tidak lepas dari itu. Alam taro annallaha anzala minas sama, ada kalimat sama langit. Dan seterusnya setelah sama, wa minal jibal, ada gunung. Ada langit, ada gunung, ada manusia, ada binatang. Gunung menghasilkan apa? Langit menghasilkan apa? Gunung menghasilkan apa? Dan dawab itu menghasilkan apa? Dan manusia menghasilkan apa? Ayat di sini sama menurunkan air, menjadikan buah-buahan. Gunung adanya garis-garis yang bermacam-macam. Dawab melahirkan yang bermacam-macam, dagingnya bisa dimakan. Manusia apa? Melahirkan yang berarti ulama. Maka tidak masuk ini. Yang dimaksud ini adalah dari manusia itu adalah ulama yang bermanfaat, yang memberikan arti itu. Mungkin ulama di sini ada level-levelnya. Maka tidak akan terjadi di dunia ini suatu kehidupan yang benar kalau seandainya tidak banyak akwal-akwal, pembicaraan-pembicaraan ulama yang disampaikan kepada kita. Kita bisa menerima ini, ajaran ini, materi ini, pemahaman ini semua bersumber kepada ulama. Yang mana ulama ini dari sahabat kepada ulama, ya, dari ulama kepada ulama selanjutnya. Ini kita tidak akan tahu permasalahan, masalah yang disebutkan saya tadi itu tidak akan tahu kalau bukan melalui mereka. Kita tahu karena sudah disampaikan, karena ada akwalnya, karena ada tulisannya. Ini disejarkan dengan dawab wal an'am. Maka pemahaman ini, ini sangat harus dianulir, harus dikeluarkan, harus dijauhkan, karena ini adalah merupakan satu tidak dekat dengan apa yang seharusnya dari agama, tidak masuk kepada sunnatullah acan lah, tidak masuk kepada hikmahnya dari pemahaman. Yang jadi ini Allah mengatur, terus diatur. Apakah kamu tidak melihat langit menurunkan air dan seterusnya, dan ada buah? Ini arahnya kepada orang kafir, ini bicaranya. Lihat tuh orang kafir langit, lihat tuh orang kafir gunung, lihat tuh orang kafir binatang, hewan yang melata, yang merayap, dan lihat tuh orang kafir itu manusia yang takut, yaitu ulama. Ini jawaban dari Al-Quran langsung dari suratnya itu sendiri. Karena kalau ini pemahaman saya tidak membuat satu penetrasi klarifikasi yang sebenarnya, tabayun, ini pemahamannya akan terjadi seperti itu ke semua individu, semua orang akan pahamnya salah, akan mewariskan kesalahan, menyampaikan tidak ada dasarnya. Maaf, Pak Busur, ini ya Allah,
di ayat 28 ini sebenarnya sudah diulas di ayat 18. Di ayat 18 innama lagi juga tungdiru innama tungdirul ladina yahsyawna rabbahum. Di sini masih kelihatan. Kalau masalah dunia maya masih kelihatan, tapi itu ya ada yang tidak kelihatan, dunia bahaya. Itu yang tidak kelihatan. Itu oleh para ulama sudah diketahui, sudah dipahami. Jadi yang diberikan peringatan itu adalah mereka yang takut oleh Allah, Tuhan mereka, bil ghaibi, yang gaib, azab Allah yang tidak kelihatan. Takut dengan itu. Apakah ada kaitannya ayam? Apakah ada kaitannya kerbau? Apakah ada kaitannya sapi dengan alam itu? Tidak ada kaitannya. Maka tidak dibawa-bawa itu. Tidak masuk sama sekali. Kontradiktif antara ayat itu dengan ayat yang ini. Antara ayat 28 dengan ayat 18 beda 10. Coba telah. Maka kalau memahami itu betul. Memahami ayat itu harus pahami juga munasabah ayatnya. Baik ke depan atau ke belakang. Sebelumnya dan sudahnya dipahami. Bahkan saya memberikan pemahaman dari awal. Dari tadi itu bahwa surat Fatir itu namanya Fatir yang mencipta sudah disebut dan masuk di setiap ayat dalam surat Fatir ini sendiri. Itu saya sampaikan. Itu munasabah namanya. Dan saya sampaikan juga bahwa surat Fatir ini memiliki kata sanding setiap ayat. Mana yang punya kata sanding setiap ayat dalam Al-Quran? Saya baru menemukan kata sanding yang intensif, yang teratur, yang ayat per ayatnya ada. Kalau dibaca tadi, masya Allah, ma yastawil a'ma wal basir wala dulumat wala nur wala dhilla wal harur, itu semua wa ma yastawil ahya wal amwat, dan tidak sama orang yang hidup dan yang mati, dan tidak sama orang yang mendengar dan yang tidak mendengar. Allah memberikan pendengaran, tapi engkau tidak akan bisa mendengar bagaimana orang-orang yang ada dalam kubur. Nah, ini peringatan. Jadi ini ulama tahu ke sana. Apakah ayam tahu? Apakah binatang tahu? Tidak. Tambah ke sini wa aqomus shalah, ada wa aqomus shalah. Ya. Jadi yahsyawna rabbahum bil ghaibi wa aqomus shalah, dan melaksanakan sholat. Ini sebenarnya seperti itu kriterianya. Kalau ingin tahu innama yahsyallah, yang takut oleh Allah itu, ulama itu sepertinya. Supaya tidak meragukan bahwa setelah innama yahsyallah ibadi ulama, ayat selanjutnya seperti itu alladzina yasuna kitab, alladzina yasuna kitab. Jadi mereka yang, maaf kalau ada wa atau tidak, orang yang innalladzina ya, orang yang ulama itu adalah orang yang membaca kitab dan juga melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dan juga wa'angpiku mimma razaqna, menginfakkan apa yang telah Allah berikan daripada rizki, baik secara rahasia atau secara terang-terangan. Itu kriteria. Jadi tidak sembarangan memberikan pemahaman bahwa langsung konotasi sembrono, langsung saja ayam juga, ular juga, kerbau juga, seperti itu. Jadi enteng sekali kok memberikan pemahaman itu hanya dengan ilustrasi, melihat contoh kejadian, ada buaya makan kerbau, setengahnya nggak dilanjutkan makannya karena tahu di dalamnya ada apa, ada anaknya, ada janin, itu hebat, itu sehingga dia juga ulama. Tidak, itu insting namanya. Tidak ada urusan akhirat di sana. Ini akhirat yang dibawa. Begitu juga, masa dasarnya memasukkan satu kandang ulama dengan binatang itu hanya dengan ayam karena non ingin memperkosa ayam yang lain, itu jadi dari terlalu, kata Umayram. Aneh sangat, masya Allah. Saya kaget, ya kaget. Jadi antara ulama manusia dengan ayam begini bedanya. Boleh nyanyi nggak ya? Mas, ayo mas, kita jadi ulamaan. Mas, ayo mas, kita jadi ulamaan. Daripada ulama beneran, kepala bingung, tidak karuan, sebelum jadi ulama, kok jadi ayam duluan? Itu salah. Wah, ini zaman Covid, ganti lagi. Mas, ayo mas,
kita jadi ulamaan. Mas, ayo mas, kita jadi ulamaan. Daripada jadi ulama beneran kepala pusing gak karuan belum jadi ulama, kok sudah jadi corona duluan. Tapi yang benar gini, mas, ayo mas, kita jadi ulamaan. Daripada ulama beneran kepala pusing tidak karuan belum jadi ulama, kok jadi santri duluan, kok jadi ustadz duluan. Itu yang benar. Ini kok ayah, ini kok binatang. Benar, otak bisa berpikir, pemahaman tidak ke sana. Kemauan sendiri, pemahaman sendiri. Orang lain mau seakan-akan amalun amalukum sajalah. Ini kata saya mau diterima atau tidak. Bukan, masalahnya sudah menjadi satu konsumsi publik, sudah diterima. Ini akan menyebar, ini harus dibereskan. Ini harus ada penetrasi, klarifikasi yang sebenarnya. Ini harus dijawab. Ini sudah dijawab. Seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan, bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap selesai, tapi harus dibereskan dengan pemahaman yang sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.